Halo teman-teman, kali ini kita lagi main di Akses nih. Kita lagi bersama Mas Bagus dari Akses. Bisa perkenalkan diri dulu, Mas? Halo teman-teman, saya Kurnia Bagus Saputra dari Akses Arsitek. Ingin sharing sedikit tentang perjalanan atau pengalaman uh, selama berstudio atau berpraktik, terutama gimana proses uh, mendelivery ide dari studio sampai ke project jadi gitu. Ini kita langsung aja ke topiknya, Mas. Ini kan Ya. target kita buat biar mahasiswa bisa tahu gitu tentang nanti pas prospek kerja jadi kuliah di arsitektur tuh kayak gimana kayak gitu. Mungkin sebelum masuk ke dunia kerja, saya mau tanya ini sih, Mas, yang hal basic dulu. Oke, kalau sebenarnya kuliah di arsitektur tuh sulit gak sih? Menurut pengalaman saya, kuliah di arsitektur itu akan sangat menyenangkan kalau kita sendiri udah seneng dulu. Oh, iya. Jadi menurut saya harus menimbulkan rasa senang dulu terhadap arsitektur atau dunia desain dulu lah. Kan banyak kayak berumor-umor gitu kalau misal arsitek tuh berat gimana terus nggak tidur segala macam. Ya berat itu pasti karena kan yang namanya kuliah kita nggak tahu ya. Mungkin setiap jurusan punya eh, preferensinya beda-beda terus. Tapi menurut saya kalau arsitektur itu ya kita akan sering menjumpai nanti ketika kita udah lulus kita kerja pun pasti juga bakalan menemui tantangan-tantangan baru. Jadi menurut saya kuliah itu baru permulaan, belum nanti kalau kita udah terjun ke dunia kerja. Jadi kalian kalau misal mau masuk arsitektur nggak usah takut lagi, hanya menyenangkan. Awal dari terbentuknya akses itu gimana sih, Mas? Dulu akses itu terbentuk karena kebiasaan dari saya sama Mas Dani. Jadi meskipun kita beda kampus, saya di UNES, Mas Dani di Unika, eh, kita selalu membangun komunikasi gitu antara apa sesama mahasiswa gitu. Terus sharing berjalannya waktu, saling sharing materi yang disampaikan di Unika seperti apa, di UNES seperti apa. Jadi dari situ timbul kayak punya satu visi yang sama gitu. Terus suatu saat kayak kita dapat satu proyek kecil sederhana, gimana kalau kita coba kesempatan ini kita develop bersama. Jadi sebenarnya mulainya dari pertemanan aja. Jadi yang akhirnya kita seriusin. Berarti itu ketemunya di forum gitu, Mas, atau Enggak juga karena dulu Mas Dani itu kelas saya di SMK. oh, jadi udah kenal lama gitu. Iya udah lama, terus akhirnya beda kampus tapi tetap kita jalin komunikasi aja. Awal berarti akses cuma 2 orang gitu. Sebenarnya awal bertiga tapi sekarang tinggal. Oh, gitu ya. Terus kalau sumber literaturnya itu akses sendiri kayak misal ciri khas gitu. Kalau presiden itu banyak sih, jadi nggak kita nggak ingin berpatokan dalam satu karakter desain. Eh, Apapun yang jadi ketika kita punya satu project rumah ataupun area komersil yang sekiranya referensinya itu pas dengan apa yang lagi kita kerjain, ya itu bakal jadi satu referensi buat kita gitu. Jadi nggak setiap karya kita harus punya satu presiden yang sama gitu. Jadi kita harus selalu explore desain, terus terutama referensi-referensi yang sekiranya sesuai sama proyek yang sedang kita kerjain. Berarti lebih ke fleksibilitas aja. Iya, jadi pengennya sih nggak terlalu
berpatok pada satu karakter desain. Jadi kita bisa desain berbagai apa ya istilahnya karakter desain. Kalau kan biasanya kalau misal contoh kecilnya kayak sayembara gitu kan ngetim itu kan mas, itu kan di Akses sendiri kan awalnya kan juga tim. Kayak contoh kecil di sayembara pun kalau misal kita ngetim menyatukan tiga kepala, misal tiga kepala dua kepala itu sangat sangat sulit. Itu aja baru sayembara. Kalau misal sampai ke studio itu cara menyatukannya itu gimana mas? Dari awal memang harus punya satu visi yang sama dulu, satu visi yang sama, selera desain yang sama. Jadi pandangan kita tuh harus udah sama dulu, meskipun nanti ketika proses desain kita punya pandangan yang berbeda, tapi outputnya harus sama. Jadi kalau semisal kalian berkolaborasi atau punya satu tim, entah itu bikin sayembara atau project ya, sebisa mungkin harus punya satu visi yang sama. Karena kalau di awalnya udah beda, nanti pasti ke depannya akan susah. Iya, agak susah. Sama seperti kayak nyari jodoh. Oh iya. Setelah itu. Ya tetap harus sefrekuensi dulu kan. Iya. Berarti sistem pembagian misal ada project A nih, terus itu pembagiannya gimana mas? Kita berbagi sesuai proporsi masing-masing sih. Jadi kalau misalkan aku udah ngerjain beberapa project ya nanti yang handle Mas Dani. Tapi sebaliknya kalau Mas Dani udah full ya nanti aku yang handle. Jadi fleksibel aja. Yang penting nanti di awal kita udah brainstorming dulu arah desainnya mau kemana, terus konsepnya mau seperti apa. Terus kalau kan biasanya kan ada ini sih mas, kayak kalau beberapa studio kan pasti software yang digunakan tuh bakal beda-beda kan. Biasanya studio A ini pakainya misal buat render 3ds Max, terus studio B pakai Lumion segala macam. Kalau software yang digunain sama Akses ini dari 2D sampai ke proses rendering itu pakainya apa? Kalau untuk gambar kerja kita standar pasti pakainya AutoCAD ya. Tapi kalau 3D itu mungkin di awalnya kita pakai SketchUp. Kalau mau bikin satu gubahan bentuk, beberapa alternatif gubahan bentuk kita pakai SketchUp dulu, nanti baru finishing rendernya. Kalau misalkan masih punya waktu lama, kita biasanya pakainya 3D Max. Tapi kalau deadline-nya agak mepet ya kita Enscape aja, Photoshop. Jadi tergantung fluktuasi projectnya, tagline-nya. Akses nggak mau berpindah ke yang software yang BIM nih mas, kayak ada Revit, Asikan gitu. Sekarang kan katanya bakal BIM itu bakal lebih diprioritasin. Mungkin itu di masa depan pasti kita akan mencoba untuk terus berkembang ya, terutama menanggapi tentang software yang baru. Tapi mungkin untuk saat ini karena memang di studio formasi atau sistem kerjanya masih menyesuaikan dengan kebiasaan yang lama ya, kita nggak ingin merusak ritme kita dulu. Jadi yang udah biasa pakai 3D Max atau SketchUp, nah ya udah kita pakai dulu aja. Karena kalau menurut saya Revit itu memang mempercepat, cuman secara yang nggak langsung yang paling penting itu kita merespon desainnya dulu. Jadi program ruangnya harus benar, layoutnya harus benar, baru nanti desainnya juga harus kita pikirkan dari A sampai Z itu benar-benar matang. Baru sebenarnya kayak software itu sebagai alat bantu aja. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Jadi mau kita pakai software apapun ataupun kita pakai sketsa, menurutku kuncinya adalah di konsep desain kita. Jadi programmingnya udah benar, konsepnya udah benar. Mau kita nyampeinnya secara sketsa, pakai AutoCAD atau grafik visualnya yang paling oke, menurut kita yang paling penting konsep dasar. Berarti lebih ke poin-poin konsepnya gitu. Intinya dulu. Terus kalau kan misal kita
kadang kan ada, kalau misal di suatu proyek itu pasti klien tuh kadang tuh kayak rewel gitu, mas minta ini direvisi segala macam, terus ini kurang pas. Ini tuh cara akses sendiri buat menangani hal tersebut itu gimana? Karakter klien itu banyak ya, apalagi yang masih awal pertama kali pakai jasa arsitek. Tapi itu menurut saya bakal menjadi ini sih bukan risiko ya, itu yang harus memang kita hadapi gitu di dunia kerja. Jadi seiring berjalannya waktu pasti kita akan terlatih gitu. Jadi ketemu karakter yang klien yang A, B, C, itu pasti nanti ke depan juga pasti ketemu dengan karakter yang sama juga meskipun orangnya beda-beda. Jadi menurutku ya udah kita kita tanggapin dengan hal yang lebih positif aja. Ya, intinya kalau mereka mintanya A, ya udah kita terima dulu aja gitu. Kita tampung dulu keinginannya apa aja, baru kita nanti bisa batasin ketika keinginan kliennya itu udah mungkin dari segi teknis atau arsitekturnya kurang pas. Nah, kita yang akan membatasi. Jadi sebenarnya kita tuh kayak tugasnya mewadahi keinginan klien tapi dengan cara atau disisipi dengan edukasi. Jadi nggak semuanya harus nggak semestinya kita harus beridealisme dengan keinginan kita, karena itu kan yang akan menggunakan owner kan. Tapi juga nggak misal keinginan owner diterima mentah-mentah sama kita terus kita lakuin, nggak, tetap harus dikasih edukasi. Iya. Gitu kan. Jadi di awal kita harus make sure dulu komunikasi itu kan penting ya. Jadi klien menginginkan desain yang seperti apa gitu. Jadi kita harus punya mood boardnya dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di awal kita harus punya goal-goalnya. Kendala-kendala yang dialami kan pasti nggak cuma klien, mas, dalam satu proyek. Itu kan ada misal secara materialnya kurang pas atau kurang atau gimana, itu mungkin kendala yang pernah dialami akses sendiri tuh dalam menjalankan satu proyek. Biasanya itu akan sering terjadi perubahan ketika proyeknya udah berjalan. Jadi udah start proyek itu perubahan nggak terlalu signifikan, cuman mungkin kayak geser ruang berapa sentimeter, terus kayak material itu paling penyesuaian. Karena kan kita di awal udah punya gambar kerja sama spek yang udah kita atur. Nah, kayak tone warna gitu mungkin berubah, cuman nggak terlalu banyak, nggak terlalu melenceng dari desain yang udah kita bikin. Jadi koridornya itu udah ada, tinggal nanti penyesuaian di lapangan sama material yang kita pakai itu. Misalkan klien pengen dari arsitek pengennya pakai lantainya pakai batu asli, mungkin yang bagian outdoor. Tapi klien nggak mau terlalu banyak atau terlalu sering maintenance, ya udah kita kasih material granit tapi yang tone-nya hampir sama dengan batu alami tadi. Jadi sebagai arsitek ya kita harus punya plan-plan yang misalkan keluar dari plan awal kita. Jadi punya plan cadangan. Kalau secara pribadi saya lebih penasaran ini sih, mas, kalau misal kita menjalankan suatu proyek kan pasti kan butuh material gitu kan. Itu materialnya tuh dari yang membuat proyek atau dari owner? Yang pasti dari arsitek sih. Jadi ketika kita presentasi ke klien itu kita harus juga bawa sampel materialnya. Jadi klien bisa merasakan teksturnya, bisa lihat warnanya, terus nanti cara pasarnya gimana, kita harus bisa jelasin juga gitu secara teknis. Seperti itu. Jadi kita harus jadi ada pertanggungjawaban desain ke klien juga gitu. Jadi apa yang kita desain itu ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita presentasi, ya udah kita bawain sampel material yang udah kita desain. Kalau akses itu kayak lelang gitu ya, mas? Ngikut lelang gitu ya?
Enggak sih. Kalau lelang itu kan biasanya proyek pemerintahan ya. Kita selama ini belum pernah mengikuti satu proyek pemerintahan. Karena memang kita nggak terbiasa di dalam pekerjaan itu. Karena ya dari awal memang kita langsung PO, bukan jarang mengikuti. Biasanya kalau lelang kan pemerintahan. Mungkin dalam mungkin gini sih, kalau bukan lelang ya, mungkin lebih ke pitching atau sayembara tertutup itu pernah, tapi bukan untuk pemerintahan, tapi untuk satu perusahaan itu pernah. Kalau misal kita mau dapat kliennya itu dari promosi media, kalau akses sendiri dari promosi media atau dari mulut ke mulut? Kalau berbicara promosi, mungkin di 70% lah ya. 70% itu dari mulut ke mulut. Jadi kalau kayak di medsos itu hanya untuk portofolio aja sih. Biasanya seperti itu. Jadi ketika ada klien atau calon klien atau owner yang mau bikin rumah atau ngedesain ke kita ya, di Instagram itu biasanya kayak cuma nanya dulu gitu. Yang paling sering ya itu dari mulut ke mulut. Iya, soalnya saya juga lihat di Instagramnya kan tuh nggak ada buat promosi gitu kan, cuma portofolio gitu. Iya. Dan juga saya lihat di Instagram itu kebanyakan portofolionya itu berupa rumah tinggal, Mas. Kalau selain rumah tinggal itu akses sendiri pernah mendesain Pernah. apa gitu? Seringnya sih selain rumah tinggal kita bikin area komersil ya, salon, terus coffee shop, restoran, paling sering itu, office. Berarti bangunan-bangunan yang skala kecil gitu atau skala besar pernah? Skala besar atau kawasan pernah juga. Cuman kan nggak semua portofolio itu kita upload. Oh iya. Jadi proyek-proyek yang sekiranya udah selesai dan memang lagi yang udah dikerjain aja. Jadi udah mulai dalam tahap konstruksi itu baru kita upload. Jadi yang belum itu sebenarnya masih banyak tapi nggak kita upload. Kalau role model sendiri, Mas, kayak inspirasinya gitu dari arsitek mana? Kadang kan ada kan satu arsitek yang saya terinspirasi dari Hadid atau gimana, terus bangunannya mengikuti. Ya. Kalau arsitek yang jadi favorit saya itu kalau di Indonesia mungkin Andra Matin, terus Pak Ari Indra. Kalau dari luar mungkin Peter Zumthor, Alvaro Siza, terus mungkin Tadawando boleh ya, mungkin sama satu lagi David Copperfield. Oh iya. Buat penutup nih, Mas, pertanyaan terakhir gitu. Suka duka yang dialami akses dari awal sampai sekarang itu gimana sih? Banyak sukanya sih, karena memang apa ya, hal yang kita kerjain itu kan yang kita sukai ya. Jadi ya mungkin kayak kita menganggapnya tuh arsitektur tuh ya kayak hobi kita aja gitu. Jadi yang kita jalani itu hal yang kita senangi dan kita terus akan terus berproses di situ gitu. Jadi kalau kita coba narik ke pertama kali studio akses berdiri ya banyak senangnya, tapi kalau dukanya mungkin kalau klien telat bayar. Enggak ya, itu bercanda. Tetap ada kan, Mas? Iya, pasti. Dukanya itu kalau bangunannya itu udah kita desain nih, tapi jadinya tuh beda gitu. Nah itu yang paling kita sedih. Kayak dari otak kita itu nggak bisa terrealisasikan.
saya tambahin lagi nih mas, untuk itu kan tadi bilang kita suka buat menjalani desainnya karena kalau misal menolak klien gitu yang kita nggak sukai permintaan kliennya gitu pernah ya? Jarang sih, karena memang beberapa klien yang datang ke kita itu udah tahu dengan atau udah mengenal atau tahu dengan selera desain kita juga banyak kan seperti itu. Mungkin ada yang klasik juga, mungkin ada yang karakter desainnya beda, tapi kita percaya bahwa apapun yang kita kerjain itu akan jadi privilege atau milestone buat kedepannya. Jadi meskipun kita desain awal nggak sesuai sama selera desain kita, tapi aku percaya bahwa besok setelah proyek ini selesai itu mungkin ada teman atau saudaranya yang pengen bikin tempat tinggal. Jadi kayak after project ini tuh akan ada sesuatu lah pasti. Meskipun project itu nggak sesuai sama karakter desain kita. Berarti lebih ke impact jangka panjang ini. Ya mas, mungkin cukup itu saja sih. Ya. Terima kasih mas. Ya, sama-sama. Tepuk tangan. Nggak nyampe sejam.